mengembalikan kemuliaannya, memberikan petunjuk kepada para wali amr kita, presiden kita, wakil presiden, para menteri-menteri, diberikan informasi tentang bahayanya orang-orang yang memang menyusup di tengah-tengah umat ini, yang memang harus mereka sadari tentang bahaya mereka, gitu kan. Jadi jangan sampai ini bahaya terhadap akidah, bahaya terhadap ketentraman NKRI. Lagi momok baru bagi ahli sunnah, Wahabi, supaya orang ketakutan dengan Wahabi. Siapa Wahabi? Orang yang mengikuti sunnah Nabi. Cirinya apa? Yang berjenggot, yang tidak isbal, yang rajin sholat 5 waktu, yang dahinya hitam. Subhanallah, orang yang jelas-jelas ikuti sunnah Nabi SAW, mereka katakan Wahabi supaya orang takut. Banyak muslimin ikut-ikutan. Ini bagaimana ini? Gitu. Kenapa kita terus-menerus tidur nggak sadar? Di tengah-tengah kita hidup mereka bersama dengan cara-caranya, metode mereka hidup, dan dibiarkan. Subhanallah, kok ahli sunnah tidak pernah menyakiti orang Syiah, didakwai. Tapi kalau Syiah menyakiti, membunuh ahli sunnah, mereka anggap halal darahnya. Di Irak mereka membunuh 150.000 orang, menggulingkan Saddam kemudian menggantungnya. Terakhir mereka masuk di Yaman, mereka merusak lebih dari 100 atau 1000 masjid dan rumah tahfidz Quran. Lalu kemudian mereka mengatakan, tahun ini kami akan menyerang Mekah. Bagaimana nggak diserang oleh Raja Salman, itu kan? Wajar raja yang memegang haramain mengambil sebuah keputusan yang pantas untuk mereka. Ini berbahaya di tengah-tengah umat Islam, mengaku muslimin tapi bisa membakar Al-Quran, bisa menginjak-injak kepalanya para ulama ahli sunnah dan dibunuh. Universitas-universitas sunnah semua di Yaman sekarang ditutup, di Sana'a. Ini perbuatan yang luar biasa. Dan subhanallah, cara mereka di Yaman kemarin adalah mereka masuk kepada pemerintah, kemudian mereka sudah membuat militan-militan mereka, kemudian mereka masuk ke pemerintah Yaman, kemudian mereka mengatakan, tuh kelompok-kelompok Wahabi itu, maksudnya ahli sunnah, itu orang-orang yang membuat kekacauan, teroris, tangkapin mereka. Berhasil dengan lobby-lobbyan mereka, bantuan dana, dengan saling berbagi, ya, budaya, ya, dan seterusnya. Akhirnya pemerintah Yaman betul-betul menganggap begitu, ditangkapin semua ulama-ulama ahli sunnah, ditangkap-tangkapin. Setelah ditangkap-tangkapin, subhanallah, tidak ada lagi saingan mereka di lapangan. Dengan militansi yang mereka miliki, digulingkan presiden Yaman. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden Yaman sendiri baru sadar, baru dia menyurat kepada 6 negara teluk di sekitarnya, Bahrain, Emirat, Qatar, Saudi. Mereka kirim surat, akhirnya minta tolong bantuan. Barulah dibantu dengan saudara-saudara muslimin yang ada di sana. Tapi mereka melakukan itu. Subhanallah, pola yang mereka gunakan sekarang di Indonesia sama, saudaraku, sama. Pendekatan kepada pemerintahan hari-hari sekarang ini sama retorikanya di Yaman. Kita nggak mau buka mata nih. Banyak teman-teman kita sekarang, bahkan di UIN yang banyak orang-orang liberal sekarang banyak menulis disertasi. Ada beberapa disertasi judulnya bahayanya Syiah terhadap NKRI. MUI mengeluarkan fatwa tentang waspada terhadap kesesatan Syiah. Sudah disebarin, semua ormas Islam yang bergabung di MUI sudah mengeluarkan fatwa itu. Dai-dai kita sudah membahas di sana sini, mengingatkan hati-hati, berbahaya, gitu kan? Ini harus dibuka mata, nggak boleh tinggal diam nih melihat keadaan begini. Minimal sisipkan doa agar Allah SWT sempitkan langkah mereka atau menghilangkan mereka sekaligus dari Indonesia. Ini tidak boleh dibiarin, tidak boleh dibiarin sama sekali. Ini berbahaya sekali di tengah-tengah umat Islam. Mereka seperti racun yang masuk, seperti jarum-jarum yang banyak masuk dalam jantung umat ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Kapan mereka berkuasa, saudaraku, pasti mereka akan membantai kaum muslimin. Karena bagi mereka ahli sunnah halal darahnya. Tidak pernah ahli sunnah mengatakan darahnya Syiah halal, tidak pernah. Kalau mereka tidak buat kerusakan, tidak pernah dipermasalahkan. Selama ini bertahun-tahun mereka masuk haji mengatasnamakan Islam, diizinkan oleh kerajaan Saudi. Kecuali kalau mereka buat makar, baru kemudian ditangkapin. Kalau enggak dibiarkan, gitu kan? Karena masih membawa simbol Islam. Tapi kalau mereka berkuasa mustahil. Depan mata kita 3 negara sekaligus. Syria 230.000 orang, Yaman, Irak 150.000 orang. Sekarang di Yaman itu tidak tahu terhitung puluhan ribu orang sudah dibunuh, gitu kan? Begitu, jadi mereka menganggap halal. Mereka menganggap halal. Ini berbahaya sekali. Sekarang ini sudah masuk ratusan ribu jumlahnya, bukan 1000, 2000, ratusan ribu pengungsi dari Iran. Alasannya mengungsi. Kenapa? Katanya negaranya makmur. Ngapain mengungsi di Indonesia? Dan beberapa teman-teman kita coba mengikuti, ternyata itu adalah militansi, ya. Mereka memiliki keterampilan-keterampilan militer yang masuk.
Untuk apa masuk ratusan ribu di Indonesia? Ini nggak boleh dibiarin ini, gitu kan? Nggak boleh dibiarin, ini berbahaya sekali. Hanya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu berbahaya. Bagi ahli sunnah sih kalau terjadi hal-hal tertentu kemudian terjadi peperangan itu umat Islam tidak ada masalah, jihad, kan gitu. Bisa saja kita melawan, tapi kita tidak mau ketentraman umat ini terganggu. Masjid akan mereka bakar. Nggak pernah dalam sejarah ahli sunnah membakar masjid Syiah, nggak pernah. Gereja saja kalau kita ekspansi jihad nggak pernah dibakar, diganti jadi masjid, iya. Nggak pernah kita bakar Quran, nggak pernah kita siksa perempuan, nggak pernah bunuh anak-anak, nggak pernah. Subhanallah, di hari-hari sekarang ini waktu yang bersamaan muslimin kita tahu di Myanmar lagi disiksa. Ya ikhwani, masuk foto ke saya tidak tega lihat. Anak kecil digantung, ditidurkan di tanah, tangannya diinjakin dengan motor. Anak-anak kecil, anak-anak mungkin 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, gitu kan? Digantungin, perempuan digantungin, mereka dibakar hidup-hidup. Ada anak kecil diikat di kayu, kemudian orang-orang Buddha atau Hindu di sana tuh memegang dari kayu di sebelah sana, kayu sebelah sini seperti kalau mau panggang kambing, itu diikat kemudian dibakar. Mereka mendengar jeritan anak itu. Subhanallah. Ada manusia seperti ini nih. Satu rumpun loh ini, sama warna kulitnya, ya, berdekatan sama kalau kita orang Indonesia, kayak satu suku dari Jawa misalnya, sama dibunuh hanya karena agama Islam. Dan pemerintah Myanmar berani mengucapkan kalimat sekarang di statement secara internasional, kami tidak mau Myanmar ini menjadi seperti Indonesia yang mayoritas muslim nanti, hanya muslim berkuasa dan kayaknya mereka menguasai pemerintahan, dianggap Indonesia ini mengangkat bendera perang atau apa nih melawan kaum muslimin, tapi semuanya diam, gitu kan. Maka apa yang saya bisa lakukan? Saya hanya bisa teriak untuk anda semua. Bukan saya katakan ayo kita sekarang keluar berperang melawan. Minimal sisipkan dengan doa, gitu kan. Doa, kita harus doa. Dan semua yang mengetahui tentang apa yang saya sampaikan, sampaikan kepada orang yang dikenal. Harus diberitahukan dan nggak boleh diami, gitu kan. Nah kalau didiami berbahaya sekali. Sementara orang-orang Myanmar ini coba naik kapal sampai ke Banda Aceh pun, TNI kita menahan, nggak boleh masuk. Di Malaysia mereka ditolak, di negara-negara Islam mereka ditolak. Ini ahli sunnah nih, orang-orang yang begitu sunnah Nabi SAW. Sementara orang-orang yang mengaku pengungsi dari Iran dinaungi oleh pemerintah kita, diberikan dinaungi hidupnya. Ini bagaimana ini gitu. Mengapa kok sudah terbalik semua ini masalahnya, gitu kan. Jadi mari kita sisipkan dengan doa, semoga Allah SWT memudahkan saudara-saudara kita. Mereka kelaparan saudaraku, mereka tersiksa, keamanannya nggak ada. Antum masih bisa makan, masih bisa minum, kita masih bisa tidur. Mereka susah, pakaian aja susah, nggak berpikir pakaian, mereka ingin selamatkan diri saja. 150 orang naik kapal dibalik oleh pemerintah Myanmar, ditenggelamkan sengaja, termasuk anak-anak dan wanita. Ini nggak masuk di akal. Nggak ada orang kalau masih normal itu mau membunuh laki, perempuan dan anak-anak dan orang tua ini, tapi ini terjadi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa, dan kita yakin firman Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu littaqwa. Pasti kemenangan akan di tangan orang-orang yang bertakwa, enggak mungkin tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan dalam banyak ayatnya masalah ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya pasti akan memberikan kemenangan bersama dengan rasul-rasulku. Asal kita berikhtiar, berusaha. Minimal kita mendoakan, menyebarkan informasi supaya kaum muslimin menyadari masalah seperti ini. Jadi ini mesti diketahui. Allahu alam, ini yang saya ingin titik beratkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga umat ini, mengembalikan kemuliaannya, memberikan petunjuk kepada para wali amr kita, presiden kita, wakil presiden, para menteri-menteri, diberikan informasi tentang bahayanya orang-orang yang memang menyusup di tengah-tengah umat ini, yang memang harus mereka sadari tentang bahaya mereka, gitu kan. Jadi jangan sampai ini bahaya terhadap akidah, bahaya terhadap ketentraman NKRI, dan bahaya banyak hal yang efeknya terlalu besar kan. Efeknya terlalu besar ya. Mereka sudah berani menyerang Az-Zikra, masjidnya kaum muslimin. Tidak masuk di akal ahli sunnah. Sudah berani menunjukkan kekuatan. Dari mana ini ceritanya nih? Ada apa-apa masalahnya dengan masjid? Hanya karena warga Sentul masang spanduk bahwasanya kami menolak pemahaman Syiah, hak mereka. Karena pemahaman kalian ngawur, gitu kan. Wajar orang menolak. Enggak, nunjukkan militansi dengan kekuatan. Bagaimana bisa? Pertanyaannya, apakah ahli sunnah Indonesia membalas juga dengan menyerang Syiah? Enggak. Malah didakwain sekarang itu. Di penjara 39 itu didakwain, disampaikan, disuruh taubat. Didakwain, tidak dibalas dengan kekerasan. Tapi kalau dibiarkan terus ini maka akan berbahaya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita dengan tulus kepada Allah SWT, Allah
ya beritahukan dan membongkar sebenarnya siapa mereka ini, sehingga umat ini tidak sampai terpuruk lebih dalam lagi kepada hal-hal yang sudah terjadi di negara-negara Islam yang lain. Allahu a'lam. Ini mudah-mudahan Allah SWT mendengarkan doa kita dan juga memudahkan kaum muslimin untuk kembali kepada kemuliaan mereka, dan memberikan sekali lagi wali amr kita ya, jalan keluar untuk bisa menerapkan sunnah Nabi SAW dan juga agama ini.